Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billah. Yang dihormati kemuliaan salam kepada muliaan. Yang dihormati bahwa dari mana menghormati menghormati para orang tua dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal ma yuhasabu fi 'asri yawm al-qiyamah as-salat. Kita semua nanti akan berjumpa dengan salah satu hari di mana disebut hari itu adalah hari kehancuran, di mana hari itu disebut dengan hari kebangkitan, di mana hari itu disebut dengan hari penyesalan, di mana hari itu disebut dengan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Nanti ketika di hari kiamat, amalan kita yang pertama kali dihisab itu adalah sholat kita. Maka kata baginda Nabi, sholat saja wahana. Jika sholatnya itu baik, selama di dunia maka wahananya adalah baik. Baik masalah dan jika sholatnya besar, masalah saja wahana, maka semua amalan yang oleh karena itu mari sama-sama kita mengulang beberapa yang lalu kita sudah membahas sebelum sholat ada syarat sambil sholat. Masih ingat? Insya Allah ingat ya. Ingat ya, jadi gitu ya. Kalau masih ada sedikit gitu ya. Syarat sambil sholat itu ada 8. Syurut sholat amaniyatun. Syarat sahnya sholat ada 8. Apa itu? Yang pertama, taharatu min hadatsani. Harus suci dari 2 hadas. Ada suci dari hadas. Dan yang kedua, taharatu min najasati. Suci dari najis pakaiannya, badannya juga tempatnya. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, masuk waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui rukun sholat. Yang ketujuh, tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib di dalam sholat itu sunnah. Maka tadi di atasnya sudah dijelaskan harus mengetahui rukun sholat. Lalu yang ketujuhnya selanjutnya tidak boleh meyakini yang wajib dalam sholat itu sunnah. Lalu yang kedelapan menghindari dari hal yang membatalkan sholat. Maka ketika ini sudah kita bahas, kita mengenal ketika kita sholat ada yang namanya sunnah sholat, ada yang disebut dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak terpenuhi, maka sholatnya dianggap sah apa enggak? Betul, sujud berapa kali? Sujud kan ada 2
sekali aja. Sah? Tidak sah. Mengapa? Karena sujud 2 kali itu rukun. Ayo coba kita ingat rukun sholat yang pertama membaca niat. Nah, niat itu gimana? Di dalam melafazkan boleh gak? Musolli boleh gak? Boleh. Watanafal biha sunnah. Nanti baru akan kita bahas kapan makmum niat. Ya, kapan niatnya seorang makmum, kapan takbiratul ihramnya seorang makmum. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini hukumnya wajib, baik ucapannya maupun gerakannya. Ini khawatir kalau kita sholatnya ngantuk, takbiratul ihram ini mengangkat tangan doang, suaranya enggak ada. Kadang kewe ya suaranya, males gitu ya. Tangan doang yang angkat, ya kan? Takbiratul ihram itu gerakannya dan juga suaranya, karena rukun sholat terbagi menjadi 3. Ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan, ada rukun hati. Rukun hati itu niat. Ucapan, semua ucapan yang harus kita ucapkan. Allahu Akbar. Itu wajib. Sengantuk-ngantuknya kita belum sholat isya atau sholat subuh itu tetap wajib kita ucap. Jangan sampai kita sholat lagi ngantuk. Dia gerak takbiratul ihram tapi mulutnya tidak mengucap Allahu Akbar. Karena takbiratul ihram itu gerakannya dan juga ucapannya. Yang keberapa? 2, 3. Udah habis belum? Niat berdiri bagi yang mampu. Takbiratul yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita gunakan kitabnya Safinatul Najah, karena kan Syekh Salim Al-Haqbani beliau mengatakan bahwasanya basmalah termasuk surat. Jadi hukumnya kudu dipakai basmalahnya. Ya, basmalahnya harus dipakai. Bismillahirrahmanirrahim harus dipakai. Nah, nanti surat Al-Fatihah ini memakai basmalah atau tidak apa-apa. Karena basmalah pendapat ulama Syafi'iyah adalah termasuk surat Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya perlu baca basmalah. Yang kelima, habis membaca Fatihah apa? Ruku. Kemudian tentang tumakninah dalam ruku. Nah, kalau sudah ada kata tumakninah berarti kita sholatnya jangan terdulu. Selesaikan satu gerakan baru lakukan gerakan yang lain. Jangan sampai belum tuntas rukunya Allahu Akbar Allahu Akbar. Setidaknya kita tarik nafas keluarin lagi kita secepatnya. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Kita baca 3 kalimat rada lama ya. Ya kan? Tapi setidaknya jangan sampai rukunya belum sempurna, tapi kita sudah bangkit dari ruku. Dikhawatirkan tidak tumakninah. Karena tumakninah di dalam kitab Safinatul itu adalah rukun sholat. Tumakninah itu apa? Berdiam atau berhenti sejenak. Berhenti sejenak untuk istirahat untuk melanjutkan ke gerakan yang lain. Ini nggak terburu-buru sholatnya. Setelah itu yang benar. Apa itu? Niat berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, tumakninah dalam ruku, kemudian I'tidal itu badannya harus tegak. Jadi jangan sampai i'tidal belum tegak badannya udah sujud. Nah itu lebih parah lagi.
Badannya kalau dia ruku nih, ruku, Allahu Akbar, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Belum selesai dia, belum selesai apa namanya posisinya belum berdiri tegak seperti ia berdiri awal, maka itu dikatakan dia belum iktidal. Karena iktidal itu badannya tegak kembali. Dia tidak perlu seperti awalnya dia. Sami Allahu liman hamidah. Selesai itu, baru lanjut gerakan yang lain. Baik. Kemudian ada yang tidak tumaknina dalam iktidal. Kita ada tumaknina santai sejenak. Terus habis itu sujud berapa kali? Nah, disebutkan di sini sujudnya 2 kali. Kalau sujudnya cuma sekali, nggak sah salatnya. Sujudnya 2 kali. 2 kali habis sujud, duduk di antara. Sujud dengan tumaknina baru duduk di antara 2 sujud, lalu tumaknina dalam duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Tasyahud awalnya enggak ada. Tasyahud awalnya dalam kitab Safinah, dia tidak termasuk rukun sholat, tapi termasuknya sunnah akad dalam sholat. Ya, termasuknya sunnah akad yang nilainya hampir sama dengan rukun. Ya, jadi nanti ketika Bapak sujud duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi, duduk di tahiyat awal, dia kan bukan rukun, berdiri aja. Nah, ingat, duduk di antara 2 sujud dalam kitab Safinah itu tidak tertulis di rukun, tapi dia tertulisnya di sunnah akad. Yang mana kalau tertinggal kita disunahkan untuk sujud sahwi. Lalu habis duduk di antara 2 sujud, tumaknina di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, baru membaca sholawat, terus salam yang ke kanan, kemudian ke banyak apa dikit. Saya ulang. Tadi syarat sampai sholat yang keenam mengetahui rukun sholat. Yang ketujuh, enggak boleh meyakini yang wajib dalam sholat itu seluruh. Ya kan? Nah, kita baca tadi dalam kitab Safinah rukun sholat enggak ada di tasyahud awal. Terus kita berpikir bahwasanya tasyahud awal itu enggak wajib. Maka sholat kita batal. Karena tasyahud awal dia termasuk sunnah akad, seperti halnya sujud dalam sholat subuh. Sunnah akad. Masih ingat ya? Sunnah waktu itu kita bahas dalam sholat dan sunnah ada dulu, ada sunnah hayat, ada sunnah akad. Kalau sunnah hayat, kalau tertinggal atau kita lupa nggak perlu sujud sahwi. Contohnya apa? Baca surat pendek. Setelah baca Fatihah baca surat pendek. Misalnya ada imam habis sholat, amin. Dia ruku sama ke subhanallah. Dia tetap ruku nggak apa-apa. Pakai sujud sahwi nggak nanti? Tidak, karena dia sunnahnya hayat. Tapi kalau sunnahnya sunnah akad, contoh yang tadi sunnah apa? Duduk tahiyat awal. Habis sujud yang kedua di rakaat kedua harusnya duduk tuh. Kemudian dia berdiri. Allahu Akbar. Kalau udah makmum ikut. Kalau semua subhanallah sebelum imam sempurna. Ya, ini kan jadi kadang-kadang imam ketika bilang subhanallah, boleh akan gitu. Terkadang imam memang mati. Imam terkadang memang dia tidak mendengar subhanallah instruksi dari jamaah. Kalau bapak-bapak mau masih tahu imamnya itu dia duduk sujud yang kedua berdiri Allah subhanallah, dia duduk kembali ikutin duduknya Pak. Tapi kalau misalnya bapak sudah Allah subhanallah dia duduk kembali maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Mengapa? Karena sudah sempurna gerakannya. Kalau sempurna gerakannya dari berdiri itu harusnya rukun dulu.
Habis ruku baru iktidal, habis iktidal baru sujud, baru duduk di antara sujud lagi baru duduk. Coba diperhatikan. Jadi kalau bapak-bapak ngingetin imam sujud, lalu bangkit ya, Allah, sempurna belum? Baru sempurna tuh. Bar itu penyempurna, dia selesai. Kalau sudah bar berarti dia sempurna. Jadi kalau misalnya imamnya baru setengah, subhanallah, Allah, subhanallah, dia duduk kembali, ikutin. Ya kan? Karena ini belum satu gerakan. Lupa nggak nih? Lupa nggak? Batal nggak sholatnya? Enggak. Batal nggak sholatnya? Enggak. Apa yang harus dilakukan? Sujud? Di akhirnya dia nggak sujud sahwi. Batal nggak sholatnya? Enggak, Pak. Jadi jangan lantaran nggak sujud sahwi berantem. Imam tadi dari subhanallahin tapi nggak sujud sahwi. Kita bongkar. Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Duduk di tahiyat awal sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Artinya ketika dalam sholat kita diharuskan menjaga konsentrasi. Makanya sebelum sholat minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena setan yang bikin was bilangan rokaat. Jelas dah, Pak? Jadi ketika bapak ngingetin imam udah bangkit, Allah, belum dia sempurna berdiri, duduk kembali, ikutin. Atau bapak jangan berdiri dulu, ya, jangan berdiri, karena di sini punya keyakinan kan, perasaan baru rakaat kedua dah, bapak begini nih, sedangkan imam bangkit dia, bapak bilang subhan, terus imam berdiri tegap dia. Nah kira-kira bapak tetap duduk apa ikut berdiri? Ayo. Tetap duduk apa ikut berdiri? Orang salah kok diikutin? Sudah? Nah, salah nggak imamnya? Enggak. Orang salah kok diikutin? Gimana, Pak? Untuk menyempurnakan? Oh, enggak begitu, Pak. Gimana? Ini masalah sholat jamaah nih. Jadi jangan nanti satu berdiri, satu duduk. Orang rakaat kedua kok berdiri. Ya kan? Yang namanya makmum berarti dia sedang dipimpin. Yang namanya dipimpin ngikutin pemimpin. Jelas nggak sampai sini? Nah, ketika pemimpin itu sudah dalam kondisi salah, kita kasih tahu kesalahannya itu sesuai syariat yang mengajarkan. Lalu pemimpin itu tetap berjalan dengan gerakannya sendiri, maka tanggung jawab penuh kepada seorang pemimpin. Jelas nggak? Jadi gampangnya begitu aja, Pak. Jadi jangan nanti ketika imam di tasyahud awalnya dia harusnya duduk berdiri, jamaah itu kacau. Ada yang posisinya duduk, ada yang posisinya ada kan yang begitu kan? Orang rakaat kedua, begitu. Atau imam sampai 5 rakaat misalnya. Karena lupa. Ini karena manusiawi, Pak. Siapapun akan menjumpainya. Ya kan? Sholat misalnya, sholat apa ya? Zuhur dah. Harusnya kan 4 rakaat. Dia bimbang nih. Itu udah rakaat ketiga apa keempat ya? Kalau masuk ketiga apa keempat, ambilnya itu berapa, Pak? Ketiga apa keempat? Ketiga. Kalau kamu ragu terhadap bilangan rakaat, ambillah rakaat yang paling sedikit. Riwayatnya, ini rakaat kedua apa ketiga ya? Nah kan gitu ya. Rakaat 2 atau berarti kita ambilnya mana? 2, 3 atau 4 ya? 3, jangan 4 ya, Pak. Ini rakaat keberapa ya? Udah salah beda. Ya tetap nggak bisa. Syariat dalam ketentuan sholat, ketika kita lupa ambil sedikit, ya. Nanti di penghujungnya disempurnakan dengan sujud. Tapi kalau dia lupa sujud sahwinya tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Karena lupa itu adalah nikmat. Ya, Pak ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas nggak? Jadi takbiratul ihram itu yang pertama angkat tangan, telinga atau pundak. Telinga atau pundak? Ayo, telinga atau pundak? Boleh nggak dikepel? Allahu
boleh nggak? Nggak boleh, harus terbuka apanya Pak? Nah hadisnya nih Pak. Ketika engkau takbiratul ihram, angkatlah tanganmu dan bukalah tanganmu. Buka ininya atau buka jari jemarinya Pak? Hadisnya itu cuma begitu Pak. Hadisnya tuh ketika engkau takbiratul ihram, angkatlah tanganmu dan bukalah. Maksudnya buka itu apa? Jari jemarinya atau ketiaknya? Ya kan? Maka terjadi nih di sini ikhtilaf kan? Karena memang hadisnya begitu Pak. Memahami satu hadis, kita harus memahami juga ulumul hadis. Nabi mengatakan ketika engkau takbiratul ihram, angkatlah tanganmu sederajat dengan telinga. Satu hadis. Hadis yang satu lagi, ketika engkau takbiratul ihram, angkatlah tanganmu sederajat dengan bahu. Ya, telinga dan bahu. Maka kita ambil yang di telinga. Walaupun hadisnya kita pakai yang sebahu, kita tetap aman. Sudah pernah kita bahas kan? Hadisnya ada dua Pak, sebahu dan setelinga. Kalau kita ambil yang di telinga, sebahu pun kita dapat. Dapatnya mana? Allah berarti tangan kita sederajat dengan bahu. Tapi kalau kita ambil di sini, kita hanya dapat satu hadis. Hadisnya ada dua. Yang pertama, angkat ketika takbiratul ihram, tanganmu sederajat dengan bahu. Yang kedua, hadisnya ketika engkau takbiratul ihram, angkat tanganmu sederajat dengan telinga. Kalau kita ambil hadis yang kedua, dapat nggak Pak dua-duanya? Kita begini misalnya nih, angkat tangan begini. Berarti kita ambilnya, yang sininya kena dia, bahunya tetap dapat. Jelas nggak? Itu masalah takbiratul. Lafaz Allah nggak boleh lama-lama. Allah lebih khawatir batal. Jadi sholat itu bukan ngikutin irama enak Pak. Ya, Allah niat aja, niat cukup selesai. Jangan kelamaan. Makanya kalau imam di mana Istiqlal atau Masjidil Haram dia lebih cepat ya. Allahu Akbar. Baru bilalnya yang panjang Pak. Bilalnya itu bukan imam Pak. Ini kadang-kadang kita mengira itu imam, itu Bilal Pak. Bilal itu penyambung. Yang namanya penyambung berarti dia harus lebih semangat dari imam. Imamnya coba bawa perhatikan, imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panjang yang mana? Bilal atau imam? Sekarang imam ngikutin begitu. Allahu Akbar. Padahal jamanya cuma sebaris. Paham nggak maksudnya? Itu ada ketentuannya ternyata Pak. Ketika kita melihat kondisi jamaah, makanya imam ketika masuk ke mihrab, imam masuk ke mihrab nih, suruh nengok dulu jamaahnya dia semana. Ya kan? Kalau misalnya jamaahnya sampai ada di belakang, khawatir nggak terdengar, agak kenceng panjangin dikit. Nah, kalau jamaahnya cuma 2 orang, Allahu Akbar, cukup nggak? Kalau jamaahnya sampai ke belakang, Allahu Akbar kedengeran dia belakang. Yang ada dia ngobrol Pak, udah takbir apa belum? Kan begitu. Itu ketentuan dalam sholat berjamaah. Ketika kita menjadi imam, tengok posisi jamaah. Terus yang kedua, nggak boleh ditambahkan lafaz panjang di bar. Allahu Akbar, nggak boleh. Dilepas dia. Allahu Akbar. Nggak boleh ditambahkan wawu. Wallahu Akbar. Nggak boleh tambahkan penghubung. Allahu Akbar. Nggak boleh tuh. Lafaznya Allahu nggak boleh terputus. Allah Akbar. Ada yang kadang begitu tuh. Kalau dalam kitab Safinah jangan sampai terputus. Allahu Akbar. Itu masalah takbiratul ihram. Sampai sini ada yang menanya nggak Pak? Posisi niat makmum, oke. Ini kebanyakan imam udah takbir kan ya? Allahu Akbar, usolli. Ya kan? Imam udah takbir tuh. Allahu Akbar.
Usoli. Kita baru usoli, Pak. Kata baginda Nabi, janganlah engkau sholat berjamaah, tapi kamu tidak mendapatkan ganjaran berjamaah karena jamaahmu terputus. Maksudnya jamaahnya terputus itu bagaimana, Pak? Jangan sampai nih imam sudah melakukan satu gerakan nih, dan ingin melakukan gerakan yang lain, kita baru masuk di situ. Berarti sama halnya kita masuk. Jelas nggak? Jadi ketika imam sudah nyampe di mihrab, imam kan bilang tuh, sawu sufu bakum bainatas biada sufu minta mami sholat rapatkan saf dan luruskan. Itu hukumnya sunnah. Kalau nggak dibaca juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada imam nggak baca itu nggak apa-apa. Cuman kalau mengambil sunnahnya dibaca. Atau nggak pakai bahasa Arabnya nggak apa-apa. Rapatkan saf dan luruskan. Jangan sampai imam ini jamaah belum beres udah takbir. Ya, jangan imam jamaah belum beres, imamnya sudah takbir. Ya kan, harus persiapan. Yang kedua, imam takbir, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar baru niat selama ini. Kalau bisa ketika imam sudah bar, kita tuh ngikut Allah. Jadi niatnya kapan? Kan imam tuh baca tuh Allahu Akbar. Itu kan niat tuh imam. Allahu Akbar. Niat kan? Saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi imam fardu karena Allah Ta'ala kan gitu. Nah makmum tuh ngikut tuh di situ. Barnya imam, Allahnya makmum. Bar Allahu Akbar. Ya, tapi biasanya kita bar baru niat. Salah nggak? Nggak salah. Cuman dikhawatirkan sholat jamaahnya terputus. Jadi posisinya siap. Apalagi sempat-sempatnya imam udah takbir, kita matiin handphone dulu, silent handphone dulu, balas chatan dulu, apalagi bikin status dulu, sholat subuh dulu, misalnya begitu kan? Ada sempat-sempatnya begitu, itu terputus, Pak. Berarti jatuhnya dia masbuk, bukan muafik. Walaupun dia kondisinya berdampingan dengan takbiratul ihramnya imam. Jadi kalau bisa imam Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Coba kalian takbir, kalian. Coba kalian takbir ya. Kang Haris sambar ya. Takbirnya. Niat nggak Pak Haris, Pak? Niat nggak Pak Haris? Pak Harisnya niat nggak di situ? Tetap niat. Tapi kan kebiasaan kita usolli. Jadi usol itu jangan sampai pemutus dia. Boleh nggak diucapkan? Boleh Pak. Jadi ketika imam udah siap-siap tuh, imam kan niat tuh. Kadang kan dikencengin sama imam. Usolli fardhu subhi. Kita juga ikut niat tuh Pak. Sehingga pas niatnya kita baca tuh. Sehingga ketika imam bar, nggak kudu bareng. Sekarang kita nungguin apa Pak? Nungguin begini. Imam niatnya lama lagi begini deh kita ngomong. Jadi ketika ini posisi yang pertama niat. Sholat itu yang pertama niat. Usolli itu namanya lafaz niat. Jadi Bapak lafaznya itu dari rumah pun boleh-boleh aja. Jelas enggak? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Baru nama imam misalnya. Ya, atau imamnya belum niat. Dia udah niat duluan. Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau lafaz niatnya boleh enggak apa-apa. Tapi ketika takbiratul ihramnya, imamnya lama gua duluan Allah. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi itu disebut lafaz niat. Jadi usollinya siap nih Pak. Ketika imam takbir, Allahu Akbar. Coba perhatikan ketika di Masjidil Haram Pak sholat, imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sambung kan? Khawatir kenapa? Khawatir terputus. Itu yang disebut dengan sholat berjamaah. Jadi kadang kita kelamaan begini, udah niat apa belum ya lama gitu, khawatir terputus dalam berjamaah.
Kalau seandainya tidak terputus, dikurangin daripada keutamaan jamaahnya. Jadi tadinya 27 jadi kurang 1 begitu. Jadi biar utama, ketika imam sudah siap-siap, kita pun harus siap-siap. Imam takbir, kita posisi siap takbir. Tapi jangan lupa membaca niat. Ya, jangan lupa membaca niat. Terus pemahaman niat. Pemahaman niat itu pemahaman lafaz niat dengan niat. Bukan ketukar. Makanya begitu imam takbir itu makmum berusolli fardu. Nah, itu permasalahannya. Oke. Saya bahas ya Pak. Niat itu. Ini saya gunakan kitab Safinatul Najah atau dalam kitab Kasyafatus Najah, Syarah Safinatul Najah karangan Syekh Salim Al-Hadrami yang disyarahi oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. An-niyatu, niat itu qasdus syai', maksud sesuatu, muqtarinan, berbarengan bi fi'lihi, dengan perbuatan. Perhatikan, niat itu maksud untuk mengerjakan sesuatu berbarengan dengan sholat. Mulainya kapan? Ketika takbiratul ihram kan? Allah, saya niat, ngomong tuh, tapi jangan berhenti ya. Jangan ngomong ya. Wa mahalluha bil qalbi, tempatnya niat di dalam. Sudah jelas? Wa mahalluha bil qalbi, tempatnya niat di dalam. Nah, baru nih pertanyaannya. Jawabannya wa talaffazu biha sunnah. Mengucapkan lafaznya itu usolli. Jadi yang disebut niat itu usolli, nawaitu. Kayak kita mandi hadas misalnya. Mohon maaf Pak, di kamar mandi boleh nggak kita ucap nama Allah? Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari lillahi. Boleh nggak di kamar mandi? Maka dalam hati kan? Di dalam kapan niatnya? Ketika kita ngambil air mau membasuh basuhan yang pertama. Begitu juga dengan niat sholat Pak. Jadi ketika kita takbiratul ihram, hatinya ngomong saya niat, itu namanya usolli, itu namanya lafaz. Boleh dipakai? Boleh. Hukumnya sunnah. Jadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu disebut dengan sunnah. Jadi ketika Bapak takbir Allah, itu posisi baru nih, fokus niatnya di dalam hati. Jelas enggak? Jadi saya ulang. An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa ma'alluha fil qalbi wa talaffazu biha sunnah. An-niyatu, niat itu, qasdus syai', maksud mengerjakan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang berbarengan dengan pekerjaan. Contoh, antar malam gua niat itu mana tahajud. Dapat pahala enggak? Pahala apa, Pak? Pahala niat, gerakannya. Kita kembalikan lagi dengan pengertian tadi. Maksud sesuatu untuk mengerjakan. Maksud untuk mengerjakan sesuatu. Jadi niat itu ada pahala niat, ada pahala ibadahnya niat itu. Jadi kalau kita niat mau tahajud, besok mau puasa Senin Kamis misalnya, udah dapat pahala niat belum? Sudah. Pas hari Seninnya kita puasa, dapat pahala double enggak? Double. Gitu loh maksudnya, Pak. Makanya NU Ahlus Sunnah wal Jamaah mengadakan usolli. Jelas tak? Jadi untuk membiasakan, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Cuma kan waktu itu sempat ramai masalah usolli. Usolli itu niat untuk membiasakan. Niat sholat gimana sih? Niat sholat gimana sih? Usolli itu artinya aku niat sholat. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan di lisan, di dalam hati. Jelas nggak? Jelas ya Pak ya? Itu yang dimaksud dengan niat. Niat itu diucapkan dalam hati. Lafaz niat, melafazkan niat
itu hukumnya sunnah. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Melafazkan niat itu mengucapkan dengan lisan. Itu hukumnya sunnah. Kayak misalnya zakat itu kan zakat. Kan saya selalu bilang tuh sama panitia zakat kan, pegang tangannya baca niat. Tahu-tahu udah Pak silakan. Enggak apa-apa. Dia diam misalnya gitu, berarti kan dia ada niat. Tapi kan kita biar jelas pakai niat bahasa Arab nawaitu an-ukhrija itu namanya lafaz. Setidaknya ketika itu diucapkan hatinya ngikut kan begitu. Lisan dapat sunnahnya, hati dapat utamanya. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi niatnya ada lafaznya, ada yang wajibnya tetap di dalam. Jadi ada orang misalnya, saya nggak hafal lafaz niat sholat, gimana? Jangan dikasih susah. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum fardu karena Allah, selesai. Ya. Ada lagi? Yang lafaznya itu. Yang lafaznya itu kan sunnah. Nah ini kalau dibalik lafaz itu dibaca dalam hati sebagai ya. Kalau sudah masuknya ke dalam hati berarti itu namanya disebut niat. Jadi niat itu ada lafaz niat, ada utamanya niat. Wa talaffazu biha sunnah, melafazkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Sholli fardhu maghribi salat rakaat mustaqbil qiblat ada Allah gitu kan? Nah, kita enggak pakai itu misalnya nih. Itu kita masukkan dalam hati tapi pakai bahasa Arab gitu. Allahu sholli kan? Ya, terputus kan kalau kita ngomong? Terputus kan? Ada yang bisa nggak Allah Akbar sholli itu bisa nggak? Terputus pasti dia. Dan ngomong shollinya dalam hati. Itu niat namanya. Nggak apa-apa. Jadi yang disebut niat itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia gitu loh. Jelas ya Pak ya? Jadi syariat Islam itu mudah apa sulit Pak? Mudah. Jangan dipersulit. Nah terus, nggak kerasa udah jam 11 ya? Ini masalah Al-Fatihah Pak. Sekali lagi masalah Al-Fatihah nih Pak. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah, tasydidnya perhatikan. Ya Pak ya, tasydidnya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah tasydid. Ya. Alhamdulillahirabbil. Di situ ada tasydid. Ar-Rahmanir. Ada Maliki Yaumiddin. Maksudnya ini sama ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7 di sini, ayat 7 ini Pak, kalau bisa satu nafas bagus. Kalau bisa satu. Tapi kalau di ujung ayatnya berarti dengan bikin dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mentok di sini nafas. Diulangnya dari mana? Dari bayi juga Pak. Dari bayi kan? Jadi masalah ayat ke-7 dalam Al-Fatihah kalau bisa dibaca satu nafas baca bagus. Kalau tak bisa satu nafas boleh dibikin dua Nah ini kan masuk kaidahnya nih. Bapak perhatikan ayat 7 di Al-Fatihah alaihim itu lembagnya lam apa waqaf. Lam artinya kalau bisa jangan berhenti. Kaidah tajwid mengatakan kalau wakafnya lam maka dia harus mundur dari belakang baru maju lagi. Kalau kaidah tajwid kalau wakafnya lam itu kan nggak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau dia berhentinya di situ mundur dulu kan? Tapi ada nggak imam yang baca begini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hampir rata-rata Rasulullah. Coba lihat wakafnya apa?
Di situ sudah dijelaskan dalam ilmu disebut dengan ilmu ulumul Quran. Ilmu Quran, pendapat-pendapat ulama dikumpulkan mengenai ayat 7 surat Al-Fatihah ini. Kalau kita bisa satu nafas bagus, kalau kita berhenti di alaihim tidak diperlukan untuk mengulang. Jadi tetap dilanjutkan karena maknanya sudah koma. Alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi gak usah alaihim lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung ya, walaupun waktunya lam itu artinya nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti kita berhenti caranya dulu ngulang kan gitu. Tapi di Al-Fatihah khusus surat Al-Fatihah ayat 7 ini ulama-ulama ahli mufassirin angkat bicara. Jadi ketika Bapak alaihim yang berhenti kita jadi imam langsung ghairil lagi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim